Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Prakaseka Panjalu, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Gedangan, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Baris 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berikut adalah video mungkin pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul di kelas 4 ini tanpa halangan suatu apapun. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah keadaannya cukup baik-baik semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Siap, Bro. Di depan. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Selamat pagi, Pak Guru. Good morning, teachers. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sholli alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Marilah sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan yang bertugas untuk maju ke depan. Marilah teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Anak-anak, alhamdulillah semangat semua ya hari ini. Untuk kelas 4 pada hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Jadi kalau kita masuk semua, maka pembelajaran pada hari ini semua akan tersampaikan semua. Pelajaran minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai membaca Al-Quran, bagaimana hukum bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran seperti idgham, ikhfa dan sebagainya. Itu ya. Terus kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu kemarin. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, Pak Anggi akan mereview beberapa pelajaran kemarin yang telah kita lakukan. Nah, coba disimak dan diperhatikan. Pak Anggi akan memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan ini ya. Dari yang pertama,
Al-Quran itu terdiri dari berapa juz anak-anak? 30. Pintar. Kemudian, apa yang kita lakukan sebelum membaca Al-Quran? Gitu ya. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 5 anak-anak. Yang pertama, tujuannya membaca surat Al-Hujurat ayat 13 itu dengan tartil. Yang kedua, menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu dengan baik. Yang ketiga, menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Keempat, menunjukkan hukum bacaan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Pelajaran yang terakhir singgung dulu, apakah kalian tadi malam sudah belajar atau belum? Gitu ya. Nah, yang pertama, apakah kalian sudah bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Sudah. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah membacanya itu sesuai dengan ilmu tajwid? Sudah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, apakah kalian bisa menyebutkan hukum bacaan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Sudah. Alhamdulillah. Jadi semoga kalian memang benar-benar bisa. Masih semangat anak-anak? Masih. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Tepuk tangan. Sudah siap anak-anak untuk mengawali pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, nah jadi untuk pembelajaran yang pertama, kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran dari Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, jadi kalian nanti harus menyimak video dari Panggi. Itu ya. Nah, ini Teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyimak lafaz surah Al-Hujurat ayat 13 beserta arti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. jadi itu ya anak-anak. Untuk video pembelajaran ini kita belajar tentang 3 hal. Nah, yang pertama itu kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, yaitu sesuai dengan hukum bacaan yang berlaku. Kemudian kita belajar tentang arti dari surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dan yang terakhir tadi kita belajar mengenai pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, jadi setelah kalian mengamati video pembelajaran pertama ini, nah kita akan langsung praktek membaca bersama-sama. Membaca apa? Yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, nanti diawali dengan Pak Anggi dulu untuk memberikan contoh membaca Al-Hujurat ayat ke-13. Setelah Pak Anggi selesai membaca surah Al-Hujurat ini, nanti giliran kalian semua untuk membaca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, coba sekarang dibaca bersama-sama Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, coba sekarang untuk kelompok 1, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min. Nah, beri tepuk tangan anak-anak. Nah, alhamdulillah ternyata beberapa anak hampir semuanya itu sudah bisa membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Hujurat ayat ke-13. Namun tadi Pak Anggi dengar masih ada beberapa anak itu membacanya keliru. Nah, gimana kelirunya? Tuh, sekarang langsung saja, tidak boleh gitu ya. Kemudian pada kolak nakum itu kalian tadi membacanya kolak nakum, tidak dipantulkan, harusnya kolak nakum. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian, nah ini bagian terakhir, alimun khobir, harusnya seperti itu. Tapi tadi ada anak yang menyebutkan membacanya itu alimun kabir. Nah itu, jadi kalau seperti ini bukan K tapi khobir ya, gitu anak. Menyalin atau menulis surat Al-Hujurat ini, ayatnya ini di buku tulis masing-masing. Nah, silahkan buku tulisnya dibuka dan juga bisa melihat di depan itu, atau kurang jelas bisa melihat buku LKS Al-Hikmah gitu ya, pada halaman 3. Coba dikerjakan, Pak. Anak-anak, untuk kelompok sudah dibagi ya. Nah, jadi nanti akan ada lembar kerja yang akan dibagikan oleh Pak Anggi. Jadi kalian dimohon untuk mengerjakan per kelompok secara bersama-sama. Dari kelompok 1, ini lembarannya dikerjakan. Ya, langsung diisi. Kelompok 2 dikerjakan. Yuk. Kemudian kelompok 3 ini dikerjakan, kelompok 4 dikerjakan, dan kelompok 5 dikerjakan. Ya. Nah, kalian bisa melihat itu di dalam tugas kelompok itu ada 2 soal. Nah, yang pertama itu kita menyusun Quran surat Al-Hujurat itu dengan benar. Kan ini Pak Anggi kan sudah acak ya. Yang pertama itu bagian mana, kedua itu bagian mana, bagian mana. Sampean harus menyusunnya dengan benar. Nah, jadi ketika tadi kalian menulis secara individu, nah sekarang tugasnya itu merekam, oh tadi saya menulis apa ya, yang pertama sampai Al-Hujurat dengan benar. Bisa didiskusikan secara berkelompok. Tuh. Nah, ingat, tapi untuk bukunya Al-Hikmah ditutup semua, tidak boleh mencontek. Yo, tadi kan kita sudah belajar menulis. Nah, sekarang itu ditutup bukunya. Nah, dan tuh. Nah, untuk soal yang kedua itu kita mencari hukum bacaan. Hukum bacaan yang ada di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ada 3, yakni yang pertama hukum bacaan gunah, yang kedua qalqalah, dan yang ketiga adalah mat. Sekarang Pak Anggi acak, nanti kalau
Pak Anggi bilang kelompoknya itu langsung maju semua dan membacakan hasil kerjanya itu ya. Dan untuk kelompok-kelompok yang lain nanti bisa menyimak apakah jawabannya temannya kalian itu benar atau salah itu ya. Nah, sekarang langsung Pak Anggi acak. Ya, kira-kira siapa yang maju ke depan untuk presentasi hasil kerjanya? Yaitu kelompok 5 ya. Silahkan kelompok 5 untuk maju ke depan presentasi. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna ahramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Gimana anak-anak? Betul semua? Tepuk tangan. Selanjutnya nomor 2. Gunnah ya ayyuhan nasu inna qalqalah khalaqnakum Di layar depan. Nah, pada Quran surat Al-Hujurat itu ada 3 hukum bacaan tajwid. Yang pertama bacaan matobi'i, yang kedua bacaan gunnah, dan yang terakhir adalah qalqalah. Itu ya anak-anak. Nah, matobi itu adalah bacaan dibaca panjang. Mat artinya panjang, tobi artinya biasa. Jadi huruf matobi ini dibaca sepanjang berapa harokat anak-anak? 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian bacaan gunnah, yaitu gunnah adalah mendengung, dibaca mendengung. Ciri-cirinya itu ada apa ini ya? Mim bertasdid dan nun bertasdid. Nah, kemudian yang terakhir adalah qalqalah. Qalqalah itu artinya apa? Pantulan suara dengan Oke, jadi secara lebih ringkasnya lagi, qalqalah itu adalah ketika kita membaca, itu ada pantulan suara, mantul kembali lagi. Nah, kemudian qalqalah itu ada berapa macam anak-anak? Oh, ada berapa macam? 2. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah terus kubro, betul. Apa ayo? Terus keempat 5. Nah, ternyata cuma hafal 2. Ini anak-anak ada 5. Ba, jim, dal, to sama kof. Nah, ba, jim, dal, to sama kof. Kalau kalian susah menghafalkan, ada triknya anak-anak, yaitu dengan menghafalkan baju di toko. Ba, jim, dal, to sama kof. Seperti itu. Masih semangat anak-anak? Oke, coba sekarang berdiri semua. Yo. Bila Pak Anggi bilang depan, maka kalian semua lompat ke belakang. Apabila Pak Anggi bilang kanan, berarti kalian lompat ke kiri. Kita mulai. Depan, belakang, kanan, kiri, belakang, kiri, kanan, kiri, depan, Oke, tepuk tangan kembali lagi.
Silakan lagi. Oke, anak-anak senang ya pembelajaran pada hari ini? Oke, senang. Jadi setelah kita melakukan ice breaking, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Nah, yaitu kita akan Iya ya, setelah 2010, Nadira diketahui dengan memakai jilbab. Ia menyimak pelajaran tersebut. Sementara, hei, semangat snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Iya, Gra, nanti aku habisin. jadi tadi kan Pak Anggi sudah bilang bahwasanya kalian mengamati video itu juga akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Apa itu tugasnya? Nah, yaitu ini. Setelah kalian mengamati video pembelajaran di atas tentang surat Al-Hujurat ayat 13, maka kalian bisa menuliskan hal-hal apa saja yang dapat diteladani pada video tersebut. Dapat Nah, kita silakan untuk teladani dari video pembelajaran tentang penerapan surat Al-Hujurat ayat 13 adalah: 1. Saling mengenal dan menghormati perbedaan. Ketakwaannya Allah menciptakan hal-hal fisik, suku, budaya, atau harta dan benda. Manusia dapat bekerja sama dalam kebaikan dan keutamaan demi tercapainya kedamaian dan kesatuan. Oke, terima kasih. Jadi, alhamdulillah pembelajaran kita ini hampir selesai. Kita berada di penghujung pembelajaran. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian bisa menulis poin-poin penting yang terdapat dalam pembelajaran pada hari ini. Dimulai dari yang pertama itu apa, kedua sampai saat ini kita laksanakan. Itu ya. Kemudian Pak Agi juga akan membagikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Itu ya. Selanjutnya Pak Agi akan panggil saudara Aca yang akan maju ke depan. Silahkan Halim untuk maju untuk membacakan hasil pekerjaannya dan refleksi. Hasil resum poin-poin penting saja temukan yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan adalah: 1. Membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil sesuai hukum tajwid. 2. Menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. 3. Menunjukkan hukum bacaan pada surat Al-Hujurat ayat. Refleksi peserta didik. A. Sudahkah kalian mengenal surat Al-Hujurat ayat 13? Sudah. B. Apakah kalian sudah membaca surat Al-Hujurat ayat 13? Sudah. Apakah kalian sudah memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13? Sudah. Dapatkah kalian anak-anak? Oke, silakan kembali lagi. Nah, jadi anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita membahas mengenai surat Al-Hujurat ayat ke-13. Tadi dimulai dari membaca surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian mencari hukum bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian kita bisa mengambil contoh perilaku yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian ya, untuk pertemuan minggu depan, semoga kita nanti bisa bertemu tanpa ada satupun anak-anak yang sakit atau halangan. Nah, yaitu untuk tugas minggu depan itu kita akan membahas mengenai lanjutan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, apa saja? Yaitu kita belajar menghafal. Nah, jadi nanti kalian di rumah juga harus menghafalkan surat Al-Hujurat itu secara mandiri dan juga dengan artinya. Itu ya. Kemudian setelah itu, nanti setelah hafalan di depan kelas satu persatu, nanti kita melanjutkan materi tentang hadis, tentang keragaman hadis, keragaman. Seperti itu ya anak-anak.
Masih semangat anak-anak? Coba semangat pagi lagi. Nah, jadi untuk pembelajaran pagi hari ini telah usai. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan untuk selesai pembelajaran. Silahkan. Siap, Bro. Di tempat duduk. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Selamat siang, Pak Guru. Putra terundilan. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Semoga kita mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya, Pak Anggi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih anak-anak.